Ya. Sebelum kita mulai, kita akan berdoa dulu ya. Saya minta Ibu Sari pimpin doa, bisa Ibu Sari? Baiklah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sangat bersyukur kepadamu ya Tuhan, bahwa Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami. Kami boleh melihat penyertaan Tuhan sempurna di dalam hidup kami. Sehingga Tuhan, kami tidak berkekurangan apapun, dan kami selalu merasakan hadirat-Mu Tuhan, dan Engkau menyertai kami kemanapun kami pergi. Sehingga Tuhan, puaslah kami memiliki Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Karena Tuhan, kami boleh melihat bahwa hidup kami ini lepas dari satu pertolongan kepada pertolongan yang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat semuanya yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kami. Biarlah kami boleh menjadi etalasenya Tuhan di dalam hidup ini, sehingga orang boleh melihat bahwa di dalam hidup kami ada Engkau ya Tuhan Yesus. Itulah yang menjadi kesukaan kami mengiring Engkau. Kalau sampai malam hari ini pun Tuhan, Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk membaca Alkitab ya Tuhan. Ini merupakan surat cinta-Mu buat kami, sehingga ini yang menjadi kesukaan kami selalu Tuhan, untuk bisa membaca isi hati-Mu Tuhan Yesus, dan kami bisa merealisasikannya di dalam kehidupan kami. Biar kiranya Engkau memberkati kami semua Tuhan, Engkau berikan penjelasan supaya kami mengerti apa yang Engkau kehendaki dari hidup kami, dari pembacaan dari Alkitab ini. Terima kasih Tuhan, Engkau sertai semua perangkat yang kami pakai, jangan sampai ada gangguan Tuhan Yesus, sehingga kami boleh membaca dengan baik dan semuanya boleh berjalan dengan lancar. Sertai kami ya Roh Kudus, inilah yang menjadi doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Oke, ya, saya akan mulai ya. Bagi sesuai dengan yang ada di layar ya. Dimulai dari Ibu Joli, berarti ya Ibu Joli, terus Ibu Nur Cahya, Ibu Sari, terus Ibu Ellen, Ibu Sophie, Ibu Menci, Ibu Rahayu, Ibu Lia, Ibu Esther, terus Ibu Eti, Ibu Harmoni, Ibu Eka, Ibu Juli Suhardi, Ibu Ruth, Ibu Evi, Dorea, Ibu Yohana, Cilingling, sama Ibu Erli. Masing-masing 3 ayat aja ya Bu ya. Oke ya. Bu Joli sudah dicatat ya Bu ya. Oke. Ya, Silakan Bu. jadi semua ada di chat. Baik. Ada di chat ya. Oh, Bu Oke, Juli silakan Bu. nyimak. Bu Juli nyimak katanya, jadi nanti lanjut ya. Oh, Bu Juli nyimak langsung lah berarti. Baik. Lanjut ya. Baik, saya baca Bilangan 34 ayat 1 sampai 3. Batas-batas tanah Kanaan. Tuhan berfirman kepada Musa, 2. Perintahkanlah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu masuk ke negeri Kanaan, maka inilah negeri yang akan jatuh kepadamu sebagai milik pusaka, yakni tanah Kanaan menurut batas-batasnya. 3. Adapun sisi selatanmu ialah dari padang gurun Zin menyusur Edom, maka batas selatanmu mulai dari ujung laut Asin di sebelah timur. Amin. Saya ya. Ayat 4. Lalu batasmu membelok di selatan pendakian Akrabim, terus ke Jin dan berakhir di sebelah selatan Kades Barnea. Sesudah itu ia mencapai Hajar Ada dan terus ke Asmon. 5. Kemudian batas itu membelok dari Asmon ke Sungai Mesir dan berakhir ke laut. 6. Batas baratmu ialah laut besar dan pantainya itulah batas baratmu. Udah ya? Ayat 7 sampai 9. Inilah batas utaramu, mulai dari laut besar, haruslah kamu buat tanda batas ke Gunung Hor. 8, dari Gunung Hor, harus kamu buat tanda batas ke jalan yang menuju ke Hamat. Lalu batas itu mencapai Zedad. 9, kemudian batas itu mencapai Zifron dan berakhir di Hazar Enan. Itulah batas utaramu. Amin.
Ayat 10. Sebagai batasmu di sebelah timur, haruslah kamu membuat tanda batas dari Hazar Enam ke Sefam. Ayat 11. Dari Sefam batas itu turun ke Riplah di sebelah timur Ain. Kemudian batas itu turun lagi dan mencapai tebing danau Kineret di sebelah timur. Ayat 12. Lalu batas itu turun ke sungai Yordan dan berakhir di Laut Asin. Itulah negerimu menurut batas-batasnya sekeliling. Amin. Ibu Menci. Mengenal pembagian tanah Kanaan. 13. Musa memerintahkan kepada orang Israel, itulah negeri yang akan kamu bagi sebagai milik pusaka dengan membuang undi yang diperintahkan Tuhan untuk diberikan kepada suku 9,5 itu. 9,5 itu. 14. Sebab suku Bani Ruben menurut puak-puak mereka dan suku Bani Gad menurut puak-puak mereka telah menerima milik pusakanya. Juga suku Manasye yang setengah itu telah menerimanya. Ayat 15. 2,5 suku itu telah menerima milik pusaka mereka di seberang sungai Yordan di dekat Yeriko ke sebelah timur. Amin. Ayat 16, Tuhan berfirman kepada Musa, inilah nama orang-orang yang harus membagikan tanah itu kepadamu sebagai milik pusaka. Imam Eliezer dan Yesua bin Nun. Lagi, haruslah kamu mengambil seorang pemimpin dari setiap suku untuk membagikan tanah itu sebagai milik pusaka. Amin. Ibu Rahayu. Ayat 22 sampai 24. Dari Ayat suku 19. Ayat 19, Bu. ayat 19. Inilah nama orang-orang itu dari suku Yehuda, Kaleb bin Yefun. Ayat 20. Dari suku Bani Simeon, Samuel bin Amihud. 21. Dari suku Benyamin, Elidad bin Kislon. Amin. Ibu Lia. Ayat 22 ya. Dari suku 34 ayat 22 dari suku Bani dan seorang pemimpin Buki bin Yogli. 23 dari anak-anak Yusuf yakni Efraim seorang pemimpin kemudian bin Siftan. 25 dari suku Bani Zebulon seorang pemimpin Elisa bin Parnas. Oke, saya lanjut ya, Bu. Dimulai dari 25. Dari suku Bani Zeb, seorang pemimpin Elisafan bin Parnah. 26. Dari suku Bani Isakar, seorang pemimpin Paltiel bin Azan. 27. Dari suku Bani Asher, seorang pemimpin Ahihud bin Selome. 28. Dari suku Bani Naftali, seorang pemimpin Pedael bin Amihud. Ya, lanjut Bu Evi. 29. Masih di mute Bu Evi. Maaf. Oke, ayat 29 ya. Iya, Bu. Itulah orang-orang yang diperintahkan Tuhan untuk membagikan milik pusaka kepada orang Israel di tanah Kanaan. Pasal 35 ayat 1 dan 2. Kota-kota orang Lewi. Tuhan berfirman kepada Musa di dataran Moab, di tepi sungai Yordan di dekat Yeriko. Perintahkanlah kepada orang Israel supaya dari milik pusaka kepunyaannya diberikan mereka kota-kota kepada orang Lewi untuk didiami. Juga haruslah kamu memberikan kepada orang Lewi tanah-tanah penggembalaan yang di sekeliling kota-kota itu. Amin. Bu Harmoni. Oh, iya. Bilangan 35 ayat 3, kota-kota itu akan menjadi kepunyaan mereka untuk didiami dan tanah-tanah penggembalaannya untuk hewan yang mereka miliki dan untuk segala ternak mereka yang lain. Ayat 4,
Tanah-tanah pengembalaan kota-kota yang harus kamu berikan kepada orang Lewi itu ialah dari tembok kota keluar 1000 hasta berkeliling. Ayat 5, di luar kota itu haruslah kamu mengukur 2000 hasta di sisi timur dan 2000 hasta di sisi selatan dan 2000 hasta di sisi barat dan 2000 hasta di sisi utara, sehingga kota itu menjadi di tengah-tengah. Itulah bagi mereka tanah-tanah pengembalaan kota-kota. Amin. Ayat 6, mengenai kota-kota yang harus kamu berikan pada orang Lewi itu ialah 6 kota perlindungan yang harus kamu berikan supaya orang pembunuh dapat melarikan diri ke sana. Di samping itu haruslah kamu memberikan 42 kota. 7. Segala kota yang harus kamu berikan kepada orang Lewi itu berjumlah 48 kota. Semuanya itu dengan tanah-tanah pengembalaannya. 8. Mengenai kota-kota yang akan kamu berikan dari tanah milik orang Israel, dari suku yang banyak jumlahnya haruslah kamu ambil banyak. Dari suku yang sedikit haruslah kamu ambil sedikit. Setiap suku harus memberikan dari kota-kotanya kepada orang Lewi, sekedar milik pusaka yang dibagikan kepadanya. Amin. 9 sampai 11. Kota-kota perlindungan. 9. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu menyeberangi sungai Yordan ke tanah Kanaan, maka haruslah kamu memiliki beberapa kota yang menjadi kota-kota perlindungan bagimu, supaya orang pembunuh yang telah membunuh seseorang dengan tidak sengaja dapat melarikan diri ke sana. Ibu Evi. 16, tetapi jika ia membunuh orang itu dengan benda besi, 12, sehingga orang... ayat 12. Ayat 12. Iya. 12, kota-kota itu akan menjadi tempat perlindungan bagimu terhadap penuntut balas, supaya pembunuh jangan mati sebelum ia dihadapkan kepada rapat umat untuk diadili. 13, dan orang-orang dan kota-kota yang kamu tentukan itu haruslah 6 buah kota perlindungan bagimu. 14, 3 kota harus kamu tentukan di seberang sungai Yordan sini, dan 3 kota harus kamu tentukan di tanah Kanaan. Semuanya kota-kota perlindungan. Amin. Nah. Dorea, ada kah? Iya, ada. Ya. Ayat 15. Keenam kota itu haruslah menjadi tempat perlindungan bagi orang Israel dan bagi orang asing dan pendatang di tengah-tengahmu, supaya setiap orang yang telah membunuh seseorang dengan tidak sengaja dapat melarikan diri ke dapat. Nah, tetapi jika ia membunuh orang itu dengan benda besi sehingga orang itu mati, maka ia seorang pembunuh. Pastilah pembunuh itu dibunuh. Ayat 17, jika ia membunuh orang itu dengan batu di tangan yang mungkin menyebabkan matinya seseorang, sehingga orang itu mati, maka ia seorang pembunuh. Pastilah pembunuh itu dibunuh. Amin. 18, atau jika ia membunuh orang itu dengan benda kayu di tangan yang mungkin menyebabkan matinya seseorang, sehingga orang itu mati, maka ia seorang pembunuh, pastilah pembunuh itu dibunuh. 19, penuntut darahlah yang harus membunuh pembunuh itu. Pada waktu bertemu dengan dia, ia harus membunuh dia. 20, juga jika ia menumbuk orang itu karena benci atau melempar dia dengan sengaja, sehingga orang itu mati. Amin. Ayat 21, atau jika ia memukul dia dengan tangannya karena perasaan permusuhan sehingga orang itu mati, maka pastilah si pemukul itu dibunuh. Ia seorang pembunuh. Penuntut darah harus membunuh pembunuh itu pada waktu bertemu dengan dia. Ayat 22, tetapi jika ia sekonyong-konyong menumbuk orang itu dengan tidak ada perasaan permusuhan atau dengan tidak sengaja melemparkan sesuatu benda kepadanya. Ayat 23,
atau dengan kurang ingat menjatuhkan kepada orang itu sesuatu batu yang mungkin menyebabkan matinya seseorang sehingga orang itu mati, sedangkan dia tidak merasa bermusuh dengan orang itu dan juga tidak mengikhtiarkan celakanya. Amin. Oke, sekarang Ibu Erli. Ibu Erli bisa baca? Bu Erli bisa baca, Bu? Oke, saya baca aja langsung ya. Ayat 24. Maka haruslah rapat umat mengadili antara orang yang membunuh itu dan penuntut darah menuntut hukum-hukum ini. Dan haruslah rapat umat membedakan pembunuh dari tangan penuntut darah, dan haruslah rapat umat mengembalikan dia ke kota perlindungan, ke tempat ia telah melarikan diri. Disitulah ia harus tinggal sampai matinya imam besar yang telah diurapi dengan minyak yang kudus. 26. Tetapi jika terjadi bahwa pembunuh itu keluar dari batas kota perlindungan tempat ia melarikan diri. Amin. 27, balik lagi ke Ibu Joli ya. Ya, mungkin bisa Ibu Ruth, baru Ibu Elizabeth. Oh iya, Ibu Ruth tadi udah ya? Enggak, ini Bu Ruth Gunawan. Kayaknya beda sama Ibu Ruth yang... Belum. Oh iya, oke. Ibu Ruth Gunawan silakan, Bu. Bilangan 35 ayat 27. Dan penuntut darah mendapat dia di luar batas kota perlindungannya dan menuntut darah pembunuh-pembunuh itu, maka tidaklah ia berhutang darah. Sebab pembunuh itu wajib tinggal di kota perlindungan sampai matinya imam besar. Tetapi sesudah matinya imam besar, bolehlah pembunuh itu kembali ke tanah kepunyaannya sendiri. Itulah semuanya yang harus terjadi ketetapan hukum bagimu turun-temurun di segala tempat kediamanmu. Amin. Ya, lanjut Bu Elizabeth berarti. Bilangan 35 ayat 30. Setiap orang yang telah membunuh seseorang haruslah dibunuh sebagai pembunuh menurut keterangan saksi-saksi. Tetapi kalau hanya satu orang saksi saja tidak cukup untuk memberi keterangan terhadap seseorang dalam perkara hukuman mati. Ayat 31, janganlah kamu menerima uang tebusan karena nyawa seseorang pembunuh yang kesalahannya setimpal dengan hukuman mati. Tetapi pastilah ia dibunuh. Ayat 32, juga janganlah kamu menerima uang tebusan karena seorang yang telah melarikan diri ke kota perlindungannya, supaya ia boleh kembali untuk diam di tanahnya sebelum matinya imam besar. Ada Ibu Christine ya? Ibu Christine bisa baca, Ibu Christine? Ada. Oke, silakan Bu. Ayat Bilangan berapa ya? 35 ayat 33. 35, 33. Ya. Bilangan 35 ayat 33. Belum dibuka ya? Udah dibuka ya? Bilangan 35 ayat 33. Jadi janganlah kamu mencemarkan negeri tempat tinggalmu, sebab darah itulah yang mencemarkan negeri itu. Maka bagi negeri itu tidak dapat diadakan pendamaian oleh karena darah yang tertumpah di sana, kecuali dengan darah orang yang telah menumpahkannya. Ayat 34, maka janganlah najiskan negeri tempat kedudukanmu, yang di tengah-tengahnya aku diam, sebab aku, Tuhan, diam di tengah-tengah orang Israel. Amin. Satu ayat lagi, Bu. Bilangan 36 ayat 1 lagi. 36 ayat 1. Syarat perkawinan anak-anak perempuan yang mempunyai hak waris. Mendekatlah kepala-kepala puak dari kaum Bani Gilead, bin Makir bin Manasye, salah satu dari kaum-kaum keturunan Yusuf, dan berbicara di depan Musa dan pemimpin-pemimpin, kepala-kepala suku Israel. Amin. Oke, lanjut Ibu Leti bisa ya, Bu Leti? Dimulai dari ayat 2, bilangan 36. Masih di mute, Bu. Jadi kita kalau
Ya, sorry baru masuk. Bagaimana ini? Di mana, Bu? Dibaca 3 ayat, Bu, dari bilangan 36 ayat 2 sampai ayat 4. Bilangan. Bilangan berapa? Bilangan 36, Bu. Bilangan 36. Sorry. Bilangan 36. 36 ayat 2. Ayat 2. Kata mereka, Tuhan telah memerintahkan tuanku untuk memberikan tanah ini kepada Israel sebagai milik pusaka dengan membuang undi, dan oleh Tuhan telah diperintahkan kepada tuanku untuk memberikan milik pusaka Selafehat, saudara kami, kepada anak-anaknya yang perempuan. Ayat yang ketiganya, Bu. Sampai ayat Tetapi seandainya mereka kawin dengan salah seorang anak laki-laki dari suku lain di antara orang Israel, maka milik pusaka perempuan itu akan dikurangkan dari milik pusaka bapak-bapak kami dan akan ditambahkan kepada milik pusaka suku yang akan dimasukinya. Jadi akan dikurangkan dari milik pusaka yang diundikan kepada kami. Sampai ayat 3, Bu. Sampai ayat 4, Bu. Maka apabila tiba tahun Yobel bagi orang Israel, milik pusaka perempuan itu akan ditambahkan kepada milik pusaka suku yang akan dimasukinya dan akan dikurangkan dari milik pusaka suku nenek moyang kami. Amin. Oke, lanjut Bu Joli. Ini Bu Erni mau? Ini dia Bu Erni. Ada Bu Erni ya? Tadi katanya mic-nya nggak terbuka. Oh, oke. Bu Erni bisa, Bu Erni? Ayat 5. Bu Erli ya, Bu Erni, silakan Bu Erli. Ayat 5, lalu Musa memerintahkan kepada orang Israel sesuai dengan titah Tuhan, perkataan suku keturunan Yusuf itu benar. Ayat 6, inilah firman yang diperintahkan Tuhan mengenai anak-anak perempuan Selafehat. Bunyinya, mereka boleh kawin dengan siapa saja yang suka kepada mereka, asal mereka kawin di lingkungan salah satu kaum dari suku ayah mereka. Ayat 7, sebab milik pusaka orang Israel tidak boleh beralih dari suku ke suku, tetapi orang Israel haruslah masing-masing memegang milik pusaka suku nenek moyangnya. Amin. Ayat 8. Jadi setiap anak perempuan di antara suku-suku orang Israel yang telah mewarisi milik pusaka haruslah kawin dengan seorang dari salah satu kaum yang termasuk suku ayahnya, supaya setiap orang Israel mewarisi milik pusaka nenek moyangnya. 9. Sebab milik pusaka itu tidak boleh beralih dari suku ke suku, tetapi suku-suku orang Israel haruslah masing-masing memegang milik pusakanya sendiri. 10. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah diperbuat anak-anak perempuan Zelafehat. Amin. Saya ya. Ayat 11. Maka Malha, Tirja, Haglah, Milka, dan Noah, anak-anak perempuan Zelafehat, kawin dengan anak-anak lelaki dari pihak saudara-saudara ayah mereka. 12. Mereka kawin dengan laki-laki dari kaum-kaum Bani Manase bin Yusuf, sehingga milik pusaka mereka tetap tinggal pada suku kaum ayahnya. 13. Itulah perintah dan peraturan yang diperintahkan Tuhan kepada orang Israel dengan perantaraan Musa di dataran Moab di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Amin. Terima kasih ya pembacaan. Kitab Bilangan 34 sampai 36 berakhir. Kita akan dengarkan dulu musik sebelum kita bagian rema. Tapi
Nah, oke, langsung aja Bu Joli, silakan. Oke. Sebelum kita menyampaikan rema dari yang tadi sudah kita baca, di sini ada Ibu Ruth Gunawan, ada Ibu Elizabeth, dan ada Ibu Erli Herawati. Bisa Ibu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, supaya tak kenal maka tak sayang ya. Supaya kita sama-sama mengenal Ibu dari mana. Boleh dimulai dari Ibu Leti. Ibu Leti, satu lagi ya Ibu Leti. Dimulai dari Ibu Leti, karena Ibu Leti sudah dipin. Kalau saya Ibu Leti Lengkoan, berasal dari Bitung. Apa lah Ibu? Cuma menceritakan apa ini? Perkenalan atau? Perkenalan Bu, perkenalan. Saya berasal dari Bitung. Masuk ke Anak sini? saya, ya? Masuk ke sini sama siapa Bu? Diundang sama siapa Bu? Ini dari Ibu Yohana. Oke. Tadi saya masuk, mungkin salah masuk. Enggak Bu, kita komunitas perempuan baca Alkitab secara online. Oh puji Tuhan. Memang dari awal Ibu Yohana so panggil sama Ibu Leti untuk ikut bersama ini. Dia sudah kasih link, tapi pada minggu-minggu yang lewat memang padat pelayanan. Okay. Jadi puji Tuhan, semua karena Tuhan. Dan saya anak 4, yang 2 sudah menikah, yang 2-nya belum. Mas sudah selesai sekolah,
yang satu sudah kerja di Alfamart, yang paling kecil yang laki-laki 4, 3 perempuan, 1 laki. Satu laki sementara kuliah. Asal gereja saya GPDI Immanuel Dua Saudara. Selamat bergabung ya, Bu ya. Sebagai ibu rumah tangga. Haleluya. Oke. Selamat bergabung. Kita selalu baca nih setiap hari ya. Waktunya nanti kadang-kadang siang ya Bu Joli ya, kadang-kadang malam. Jadi pas kalau di-share ya langsung masuk aja ya Bu ya. Oke, makasih untuk Bu Leti. Ya, sama-sama Bu. Oke. Ibu Ruth Gunawan, adakah? Bu Dede, shalom semuanya. Shalom. Nama saya Ruth Gunawan, tinggalnya di Jakarta, persisnya di Kelapa Gading. Gerejanya di GBI Tampak Siring di Kelapa Gading juga. Anak saya 3, tiga-tiganya udah bekerja, puji Tuhan. Saya diajak sama Ibu Joli. Oke. Ya, makasih. Sama-sama Bu, selamat bergabung di komunitas kita. Kalau saya dan Ibu Ruth sudah kenalan. Sama-sama ini dia bagi bawa Bu Yohana ya. Iya, tadi saya masuk, wah kenapa ini orang-orangnya kan saya nak pikirkan kalau seperti ini saya pikir hanya pengajaran begitu, pengajaran. Nah, jadi banyak masa menade jadi banyak sekali orang ini. Tapi puji Tuhan kita senang Bu karena saya masih punya kekurangan, masih ingin lebih dan lebih lagi. Jadi saya bersyukur Ibu Yohana masukkan saya di komunitas ini. Saya bersyukur. Puji Tuhan. Oke, ini soalnya saya ganti ini. Oke, ini di saya ada. Sebentar ya Bu ya. Oke, bisa lanjut perkenalannya. Sebentar. Bu Elizabeth ya Bu ya? Iya, boleh, silakan. Saya, oke, sekali lagi. Shalom, selamat malam semuanya. Malam. Halo, nama saya Elizabeth. Saya tinggal di Tabanan, Bali. Jadi saya ikut komunitas ini diajakin Bu Joli. Jadi saya anaknya 2, masih kecil-kecil. Ini mau persiapan sekolah ini hari Senin baru mau masuk TK sama yang 1 kelas 4 SD. Saya kerjanya di Tabanan juga di Bali. Ya, iya, itu yang kecilnya anaknya. Itu aja perkenalannya. Oke. Salam semua, salam kenal. Ya. Selamat bergabung Bu di komunitas baca kita. Oke, sekarang tinggal siapa yang belum? Ibu Erli atau Ibu Ruth? Tadi saya sempat kebentar. Bu Erli, Bu. Bu Erli, oke silakan Bu Erli. Shalom ibu-ibu semuanya, selamat malam. Saya pertama kali dikenalkan baca Alkitab ini oleh Bu Joli. Tapi saat itu saya masih bekerja di apotek kakak saya, sehingga saya tidak bisa ikut. Tapi sekarang saya sudah nggak bekerja lagi di kakak, karena apoteknya tutup, kontraknya nggak diperpanjang ya. Jadi ada waktu luang. Ini tadi yang mengajak saya Bu Ellen. Kebetulan saya kenal Bu Ellen ini dan dia adalah wakil ketua kelompok di Sekolah Roh Kudus Supranatural Healing Center Jepara. Iya. Benar, bukan? Healing Center Jepara. Center Jepara. Oh, oke. Iya. Selamat bergabung Bu Erli. Terima kasih. Iya, Ibu. Terima kasih. Oke ya, Bu Joli luar biasa ya. Kita ketemu dengan ibu-ibu yang hebat lainnya ya. Saya percaya sih sebenarnya pasti masih banyak yang ngantri ingin masuk, cuman mungkin kepentok waktu kali ya. Kita doakan ya supaya akhirnya mereka juga bisa sama-sama gabung. Oke. Ibu-ibu, tadi kita kan sudah baca nih bilangan 34 sampai 36. Pastinya ada banyak rema yang ingin di-sharingkan di sini. Boleh mau sharing, mau nanya, kita punya banyak juga yang hebat di sini ya. Silakan.
Ibu Erni mau langsung bagi atau gimana? Belum. Oke. Ya, silakan kalau ada yang Ibu, gimana? belum. Oke, nggak apa-apa ya. Yang lain boleh kalau misalnya ada. Ini laptop saya tuh kan bermasalah nih. Bu Joli, saya nge-freeze nggak? Kelihatan nggak di situ? Bu Dede mana ya? Kok aku nggak ngelihat Bu Dede di sini? Oh, ini. Ya, oke. Nge-freeze nggak? Soalnya di saya rada ngeblur. Tidak terlihat ya kayaknya ya Bu Dede ya. Nggak kelihatan. Coba saya ganti. Ya. Ini kayaknya Hilang ya Bu Dede. saya agak sedikit. Ada, cuman gelap, Bu. Kosong, nggak ada foto. Ya. Kepenuhan data kali Bu Dede, laptopnya. Baik Bu Dede, sambil nunggu Bu Dede ya baik. Ibu-ibu mungkin ada yang mau sharing rema dulu. Saya backup Ibu Dede sambil Ibu Dede mengganti device-nya. Bagi ibu-ibu yang punya rema ataupun kesaksian dipersilakan. Bu Sari, Bu Ellen, Lia, Bu Ruth mungkin, Bu Erli atau Bu Leti, Elizabeth, Bu Eka, Bu Christine, Kak Evi, Sofi. Nah, ini muncul Bu Dede. Oke. Nah. Shalom. Siapa nih yang salum nih? Oh, Bu Eka. Oke, silakan Bu Eka. Baik. Shalom, saya coba ya. Ya. Itu saya dapat rema di bilangan 36 itu ayat 6 sampai 8. Saya baca ulang ya. Inilah firman yang diperintahkan Tuhan mengenai anak-anak perempuan Zelafehat bunyinya. Mereka boleh kawin dengan siapa saja yang suka kepada mereka asal mereka kawin di lingkungan salah satu kaum dari suku ayah mereka. Sebab milik pustaka orang Israel tidak boleh beralih dari suku ke suku. Tapi orang Israel haruslah masing-masing memegang milik pusaka suku nenek moyangnya. Yang kedelapan, jadi setiap anak perempuan di antara suku-suku orang Israel yang telah mewarisi milik pusaka haruslah kawin dengan seorang dari salah satu kaum yang termasuk suku ayahnya, supaya setiap orang Israel mewarisi milik pusaka nenek moyangnya. Jadi kalau saya dapat rema ini, Tuhan sudah memerintahkan Musa untuk kepada orang Israel bahwa tidak boleh menikah dengan yang tidak sesuku. Dalam hal ini, kalau saya kembangkan dengan kita saat ini ya, Tuhan sudah mengatur bahwa kita tidak boleh menikah dengan orang yang tidak seiman sebetulnya, yang tidak dalam satu roh. Akan terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan ke depannya. Gitu. Karena Tuhan sudah mengatur sedemikian rupa di perjanjian lama ini bahwa kita harus satu roh pada saat kita menikah. Gitu. Itu sih yang saya mendapat rema. Terima kasih. Oke, makasih Bu Eka ya. Konteksnya di sini kita tidak boleh memilih sembarangan orang ya. Yang pasti harus memiliki satu suku, satu roh, satu iman ya, supaya akhirnya tidak terlalu menimbulkan banyak masalah di kemudian hari. Thank you Bu Eka ya. Ada yang mau nambahin atau ada yang mau sharing rema lagi, silakan. Dede, saya Bu. Oke, silakan Bu. Ya, saya dapat di ayat 33 dan 4 ya, saya bacakan Bu. Ya. Jadi janganlah kamu mencemarkan negeri tempat tinggalmu, sebab darah itulah yang mencemarkan negeri itu. Maka bagi negeri itu tidak dapat diadakan perdamaian oleh karena darah yang ditumpahkan di sana, kecuali dengan darah orang yang telah menumpahkannya. Ayat 34, maka janganlah menajiskan negeri tempat kedudukanmu yang di tengah-tengahnya aku diam, sebab aku Tuhan diam di tengah-tengah orang Israel. Jadi yang saya dapat Bu Dede ya, ini jadi pengingat buat saya untuk pelajaran penting ya. Jadi jangan mencemarkan atau menajiskan tempat negeri kita atau tempat tinggal kita atau tempat
kerja kita ya, seperti kita tetap dimanapun kita tinggal kita tetap mengucap syukur, kita tetap menjaga segala sesuatu keadaan di sana, karena di ayat 34 dikatakan di tengah-tengah situ ada Tuhan Yesus ya yang menjaga kita. Jadi tetap bersyukur walaupun ada kondisi keadaan apapun yang di sekitar kita, kita tetap mengucap syukur, Bu, dan terus belajar untuk menerima sesuatu keadaan yang ada. Itu yang saya dapat, Bu. Terima Oke, kasih, Bu makasih. Dede. Ya, makasih Bu Mensi ya. Karena kan di sini sekarang kita menjadi orang-orang Israel secara rohani ya. Makanya kita juga harus bisa menempatkan diri kita tetap mengucap syukur ya. Itu adalah kehendak Tuhan yang utama. Thank you Bu Mensi ya. Oke, ada lagi silakan. Ini kita bilangan kitab terakhir ya. Maksudnya pasal ini tuh pasal terakhir, pasal 34 sampai 36 itu. Oke, ada yang mau nambahin lagi? Sama ini Bu Dede, Iya, sama silakan. firman itu bukan untuk dibaca ya kan, tapi kita pernah nggak refleksi ke diri kita, apakah betul-betul kita sudah menjalani hidup kita sesuai dengan firman, seperti itu. Seperti contoh juga kita kayak ada peraturan di dalam peraturan rumah tangga deh, kayak di apa tuh yang bilangan tadi ya, yang mengenai peraturan tuh yang bilangan 36. Peraturan itu buat ditaati, bukan untuk dilanggar, tapi kan kebanyakan dari hukum dari penegak hukumnya aja udah banyak yang melanggar hukum, contohnya seperti itu. Jadi dari coba aja kita harus yakin bahwa dari komunitas kecil kita dulu nih, dari keluarga, yuk kita saling mengingatkan keluarga kita untuk benar-benar jalanin hidup dengan sesuai firman. Nih kayak gini nih, aku dari awal mulai dari SS, terus sekarang ikut Kak Joli baca Alkitab. Tadinya kan memang jujur aja ngelihat Alkitab aja kayaknya udah dengar dari gereja aja udah cukup gitu kan. Tapi sekarang ternyata asik ya gitu. Lebih merefleksi ke diri kita sendiri untuk jadi yang lebih baik. Amin. 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 Begitu Bu Dede. Ya, oke, thank you Bu Lia ya. Memang kita harus punya bukan hanya sekedar baca ya, tapi memang harus jadi pelaku juga ya. Kalau misalnya pelaku kan mau nggak mau apa yang kita baca tuh harus kita hidupi. Thank you Bu Lia ya. Ada lagi mungkin yang mau nambahin silahkan. Pasti banyak sih sebenarnya. Saking banyaknya bingung mau apa yang dibagiin. Kalau dari saya sendiri sih sebenarnya gini ya, dari saya dulu ya sebelum yang lain ya. Barangkali nanti kalau misalnya, Bu Dede saya mau dapetin, oke silakan. Saya baca dari kitab bilangan 35, di situ ada kota-kota orang Lewi. Padahal sebenarnya di awal kan disebutkan bahwa orang Lewi itu nggak dapat kota gitu kan. Nggak dapat tanah, tapi kok bisa dikasih gitu kan. Di situ disebutkan Tuhan berfirman kepada Musa di dataran Moab di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Diawali di 35 ini, Tuhan berfirman kepada Musa di dataran Moab di tepi sungai Yordan di dekat Yeriko. Diakhiri di bilangan 36 ayat terakhir juga sama kata-katanya. Nah, tapi di sini dikatakan perintahkanlah supaya dari milik pusaka kepunyaannya diberikan mereka kota-kota kepada orang Lewi. Jadi dengan kata lain, meskipun orang-orang Lewi ini adalah orang yang sudah ditetapkan menjadi miliknya Allah dan tidak diberikan tanah, tapi mereka masih diberikan kehidupan. Karena Allah dengan katanya Allah masih memikirkan kehidupan manusia di bumi. Sebenarnya kan kalau misalnya nggak dikasih kota kan mereka bisa saja misalnya nomaden gitu kan, dari sini pindah ke sini pindah ke sini, tapi yang luar biasanya dari Allah kita tuh Allah masih memikirkan hal-hal kecil gitu. Allah masih memikirkan tempat tinggal orang Lewi. Kemudian Allah masih memikirkan segala tetek bengek lah kalau dibilang, mungkin hal-hal kecil tentang orang Lewi ini. Karena kan bagi Allah orang Lewi ini adalah suku Lewi ini adalah suku yang khusus gitu kan. Dari sini saya berpikir begini. Kalau misalnya Allah memikirkan hal seperti itu, Allah kita tuh Allah yang sama ya, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya tuh Allah yang sama. Berarti Allah itu memikirkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Meskipun kadang-kadang kita berpikir begini, sepertinya
terlalu sulit bagi saya, gitu ya. Sepertinya terlalu sulit bagi saya. Tapi saya dapat waktu di VMP itu kan kita harus bisa mengafirmasi apa yang memang belum kelihatan, kita afirmasi. Asal yang kita afirmasi itu nggak boleh salah gitu, nggak harus sesuai dengan firman Tuhan. Kalau misalnya kita afirmasi itu sesuai dengan firman Tuhan, pasti Tuhan akan kasih. Jadi apa yang tidak tampak itu semakin mendekat gitu. Karena kalau misalnya kita perhatikan di sini, Allah saja begitu peduli sama orang-orang Lewi, pada suku Lewi. Meskipun di awal nggak akan dikasih tuh mereka tanah. Tanah itu hanya untuk orang-orang 11 suku yang lain gitu, tanpa suku Lewi. Tapi kota itu tetap diberikan supaya si orang-orang Lewi ini masih memiliki satu kehidupan yang bisa mereka jalani hari lepas hari gitu. Terus di sini dikatakan kota-kota itu akan menjadi kepunyaan mereka untuk didiami dan tanah-tanah penggembalaannya untuk hewan yang mereka miliki. Terus kan kalau misalnya kita ngebayangin orang Lewi itu hanya melayani di mimbar atau melayani di bait Allah, tapi ternyata mereka juga punya penghidupan yang lain. Mereka punya ternak, mereka punya kehidupan masing-masing. Terus tanah-tanah penggembalaannya juga harus diberikan kepada orang Lewi. Kemudian dari tembok kota keluar 1000 hasta. Memang ada batasan gitu kan. Tapi yang luar biasa kita ngelihat Allah kita tuh hebat gitu ya. Allah kita tuh luar biasa. Allah kita tuh memperhatikan segala sesuatu bahkan yang mungkin orang Lewi sendiri nggak kepikiran gitu. Tapi Allah peduli gitu. Bahkan Allah memberikan bukan hanya untuk manusianya, melainkan juga untuk hewan-hewannya. Nah, ini yang bagi saya luar biasa Allah kita. Kita nggak salah gitu kan. Kita memuliakan Allah kita memuji Tuhan kita karena memang Tuhan kita itu luar biasa. Dia mempunyai satu standar yang luar biasa dan dia juga memperhatikan hal-hal yang mungkin nggak pernah kepikiran sama kita gitu. Jadi makanya saya sendiri secara pribadi saya belajar untuk mengafirmasi segala sesuatu yang memang Tuhan sudah berikan, tapi saat ini saya belum lihat gitu kan. Karena ketika kita belum lihat tapi sudah Tuhan berikan kepada kita, itu kita afirmasi maka itu akan semakin mendekat kepada kita. Itu sih yang saya dapat dari firman Tuhan di Bilangan 35 ini. Boleh, yang lain silakan kalau ada yang mau nambahin atau ada yang mau bagi rema yang lain. Afirmasi itu kan ini ya Bu Dede, afirmasi itu seolah-olah kita sudah menerima gitu ya, padahal kita belum menerima gitu ya. Benar. Oh, ya. Jadi beriman ya, lebih beriman memperkatakan. Beriman, ya. Iya Bu Dede. Oke, silakan. Kalau yang lain ada yang mau nambahin lagi. Sebenarnya saya melihat di sini ada ini ya. Silakan. Ada hukum Hammurabi ya, nyawa ganti nyawa gitu ya. Tapi juga ada pengampunan. Ada Hammurabi. Hammurabi itu nyawa ganti nyawa, gigi ganti gigi. Jadi tidak ada pengampunan. Tapi kalau di situ terus kota perlindungan untuk yang tidak sengaja membunuh. Jadi ada juga pengampunan rupanya. Jadi antagonisnya ini ayat ini ada kalau bilang yang membunuh akan mati dibunuh kan. Jadi sebetulnya nyawa ganti nyawa. Tapi di situ juga ditulis kota perlindungan. Jadi ada pengampunan untuk yang tidak sengaja membunuh. Jadi ya antara hukum yang tidak dengan kasih, tapi juga ada pengampunan dari Tuhan. Ya itu aja sih yang saya dapat. Oke, thank you. Jadi pada dasarnya Allah itu kasih ya Bu Christine ya, tetap ya, meskipun ada 35. Ada nyawa ganti nyawa, tapi kan kalau ini kan disebutkan tidak sengaja. Oke ya. Thank you. Dikasih kota perlindungan, dikasih kota perlindungan. Mungkin kalau sekarang ada nggak sih kayak gitu? Paling kalau sekarang mah tempat tahanan kali ya. Enggak, kayaknya tempat kaburnya ini, kaburnya ke Lampung kalau nggak salah. Masih ada gitu? Kayaknya kaburnya ke situ, ke tempat transmigran yang nggak fungsi gitu. Ada rumah-rumah transmigran yang nggak diisikan. Mereka itu udah garung-garung larinya ke situ deh kayaknya. Lampung, kalau Lampung, antara Lampung Palembang. Gitu ya. Itu berarti yang maksudnya yang bersalahnya tapi tidak sengaja gitu ya Bu ya. Kalau yang bersalahnya sengaja dihukum ya Bu ya. Tapi bukan kota perlindungan, mereka kabur, jadi kayak buron gitu. Ya, bukan kota perlindungan, itu tempat buron ngumpul.
Ngeri tapi ya. Ya ngeri lah. Makanya kan kalau waktu dulu kita belum ada jalan tol kan ada ini, ada peringatan supaya kalau jalan mobil konvoy, kalau nggak konvoy mobilnya dibakar, uangnya diambilin. Karena itu korban transmigran yang udah rusak karena dia nggak dikasih rumah, kasih tanah tapi nggak menghasil, jadi di mobil-mobil lewat dibakarin. Itu lebih ke Gitu, jadi efeknya ya, efeknya. Berarti iya, di kita nggak ada ya, nggak kota perlindungan itu sebenarnya nggak ada. nggak ada kota perlindungan, nggak ada. Cuman itu kejahatannya sih itu Tempat karena dia pelarian ya. iya transmigrannya nggak dapat, yang nggak dapat jalan, jadi dia jadi jahat. Ya, kita doain ya Indonesia supaya akhirnya tidak terjadi sesuatu yang di luar kendali kita ya. Oke. Ada lagi mungkin yang lain yang mau sharing? Bu Sofi? Oke, Bu Sari, silakan Bu Sari. Masih di mute, Bu. Oke. Kalau aku sih sebetulnya agak bingung juga ya baca pasal-pasal ini ya. Contohnya gini loh, yang di 34 di ayat mengenai pembagian tanah Kanaan ya. Ini maksudnya apa ya? Kok gitu dibilang diperintahkan Tuhan untuk diberikan kepada suku yang 9,5. Kok pakai setengah-setengah gitu ya? Terus puak-puak milik saya Manasye yang setengah itu gitu ya. Jadi maksudnya apa ya? Ada suku pakai setengah gitu. Itu maksudnya apa gitu ya? Maksud Tuhan kok membagi dua sukunya, ada yang pakai setengah gitu. Ya, itu yang satu. Yang kedua itu tadi seperti Ibu Christina juga mengatakan bahwa ada tempat buat berlindung bagi para pembunuh gitu loh. Kok kayaknya apa ya? Sepertinya kok dibolehin mendapat perlindungan gitu loh. Kan kota-kota perlindungan. Nah, orang-orang yang membunuh boleh berlindung di kota itu gitu ya. Kok sepertinya bertentangan dengan firman ya, dengan 10 hukum Taurat kan salah satunya nggak boleh membunuh, ya kan? Tapi kok disediakan kota tempat pembunuh itu berlindung gitu. Itu aja yang membingungkan aku, ada dua hal itu Bu Dede. Oke. Tapi kayaknya ini mungkin kalau misalnya dijawab sekarang kan kayaknya kita juga sama-sama belajar ya Bu ya. Mungkin kayaknya nanti Bu Juli mengundang Pak Tim lagi supaya akhirnya dijelaskan. Tapi di sini sih sebenarnya kalau yang setengah itu ini Mak korelasinya ya. Saya baca dari Yosua 14 ayat 1 sampai 5. Di ayat yang keempat, barangkali ini memberikan sedikit gambaran. Sebab Bani Yusuf merupakan dua suku Manasye dan Efraim. Maka kepada orang Lewi tidak diberikan bagian yang, tapi saya juga masih rada nggak terlalu takutnya salah gitu kan. Cuma memang di sini juga disebutkan inilah semuanya yang diterima oleh orang Israel sebagai milik pusaka di tanah Kanaan yang telah dibagikan kepada orang Israel oleh Imam Eleazar dan Yosua bin Nun dan pada para kepala kaum keluarga dari suku-suku mereka. Dengan mengundi, ya ini juga sama, dengan mengundi milik pusaka itu seperti yang diperintahkan Tuhan dengan perantaran Musa mengenai suku-suku yang 9,5 itu. Ya tapi mungkin sih, ya ini Mas saya tidak menyatakan bahwa ini benar ya. Nanti mungkin kita konfirmasi lagi ke Pak Tim. Karena disebutkan Bani Yusuf itu merupakan dua suku Manasye dan Efraim. Apa ini benar atau salah? Nanti kita konfirmasi ya Bu ya. Saya juga pengen lebih jelaskan. Izin Bu, Yosua berapa? Yosua Yosua berapa? 14 Bu. Yosua 14 ayat 1 sampai 5. Ya, Bu Sari, ini pertanyaannya saya simpan ya. Nanti ditanyakan ke ahlinya. Ya, ini saya simpan. Apakah ada suku yang setengah seperti apa? Atau jawaban itu memang sesuai dengan yang ini? Si suku Bani Yusuf itu dibagi dua? Atau memang ada jawaban lain ya? Dan yang tadi, yang pernyataan Bu Christine dan pertanyaan Bu Sari. Itu luar biasa sih sebetulnya. Kok ada sama yang kota perlindungan itu Bu, sama yang kota perlindungan itu. Iya, kota perlindungan ya. Bu Dede,
Saya mau Ya, nyampaikan silakan Bu itu Joli. tadi sebenarnya rema saya yang pertanyaannya Bu Sari itu ya mengenai kota perlindungan di situ ya yang ayat berapa sih tadi 9 itu kan sampai 11 ya. Kalau tidak salah saya melihatnya jadi yang 11 itu ini ya, maka haruslah kamu memilih beberapa kota yang menjadi kota-kota perlindungan bagimu supaya orang pembunuh yang telah membunuh seseorang dengan saya menggarisbawahinya yang tidak sengaja dapat melarikan diri. Jadi saya melihat bahwa Tuhan itu memberikan perlindungan gitu ya. Jadi jadi kota-kota ini kota perlindungan yang berfungsi sebagai tempat perlindungan bagi setiap orang yang sebenarnya tidak sengaja, ya ini saya bacanya begitu, tidak sengaja menyebabkan kematian seseorang seperti itu. Jadi ada unsur ketidaksengajaannya gitu. Jadi bukan satu pembunuhan yang direncana atau satu pembunuhan yang disebabkan oleh rasa sakit hati atau apapun, tetapi sesuatu yang tidak disengaja seperti itu. Itu saya membacanya seperti itu gitu. Jadi saya melihat bahwa sebenarnya Tuhan itu kan sengaja membuat Tuhan itu mengadakan kota perlindungan ini agar umat Israel itu tidak main hakim sendiri gitu ya. Jadi memang harus ada satu proses ya di situ seperti kalau kita sekarang itu ke pengadilan untuk membuktikan bahwa seseorang itu benar atau salah kan seperti itu ya. Jadi saya melihatnya seperti itu supaya kota-kota perlindungan ini untuk memberi perlindungan kepada seseorang yang sebenarnya dia tidak bersalah, tetapi dia melakukan satu perbuatan tanpa sengaja, ya gitu ya, sehingga terjadilah pembunuhan tersebut. Lalu Tuhan berharap dengan adanya kota perlindungan ini orang-orang itu tidak bermain hakim sendiri, tetapi melakukan satu proses namanya ya mencari keadilan gitu ya, untuk pembuktian mengenai kesalahan seseorang seperti itu. Itu sih yang saya lihat mengenai ini. Tetapi mungkin kita bisa lebih mendalam lagi bertanya kepada Pak Tim. Itu aja Bu Dede. Terima kasih. Oke, makasih Bu Joli. Tapi kayaknya Bu Joli bisa ditambahin lagi di ayat 12-nya. Kalau saya baca dari BIMK, Bahasa Indonesia Masa Kini, kamu harus menentukan kota-kota suaka supaya orang-orang yang tidak sengaja telah membunuh orang lain dapat lari ke situ. Di kota-kota itu, orang itu akan aman dari sanak saudara korban pembunuhannya yang mau membalas dendam. Sebab orang yang dituduh membunuh orang lain tidak boleh dibunuh kalau perkaranya belum diperiksa di pengadilan umum. Berarti make sense ya? Iya. Ya. Thank you Bu Joli. Ya. Ini sebenarnya jelas ya. Boleh saya tambahin ada ulangan 3 ayat 14. Boleh, silakan. Bu Joli masih tetap di situ, berarti jangan dulu ini. Oke, silakan. Nah, ini tentang yang separoh. Tentang yang separoh-separoh. Oke. Ya, di sini disebut ya ayat 13 apa ya? Ulangan berapa, Bu? Ulangan 3 ayat 13. Dan masih tinggal dari Gilead beserta seluruh Basan, kerajaan Og, yakni seluruh wilayah Argob, berikan pada suku manusia yang setengah itu. Jadi di sini tulisnya yang setengah itu sungainya. Kalau saya nggak salah baca, karena bukan hanya tanah, tapi ada sebagian setengahnya itu sungai. Bagaimana tadi? Setengah itu, seterusnya setengah dari sungai. Ayat yang ke-15 ya. Ayat 16. Kepada orang Ruben, pada orang Gad, kepada sebagian dari Gilead, sebelah sini sampai ke sungai Arnon, yaitu setengah dari sungai itu dari pinggirnya, dan sebelah sana dari sebelah sungai batas Bani Amon. Jadi mungkin tanahnya itu ada yang setengahnya sungai. Jadi kalau nggak salah ini mungkin separuh-separuh ini hitungannya hitung sungai ya. Kalau nggak salah pikir ya. Kira-kira make sense. Kepada orang Ruben, kepada orang Gad kuberikan sebagian. 3 ayat 6. Jadi setengahnya itu sungai-sungai, bukan tanah. Mungkin kalau nggak saya salah. Mungkin
setengahnya sudah diberikan tanah, karena setengahnya sungai jadi nggak diberikan. Gitu mungkin maksudnya Bu Christine, atau gimana? Iya, jadi hitungannya setengah ya. Ya bisa jadi sih. Bisa make sense ya. Ya, tapi mungkin nanti lebih jelasnya kita tanya ke Pak Tim kali ya. Pak Tim. Kalau memang ini perkiraan, mungkin seperti itu dulu ya. Mohon maaf Bu Dede, ini bukan daerahnya yang setengah, tapi sukunya ya. Kepada suku yang 9,5 itu, ya. Lalu dikatakan juga suku Manase yang setengah itu. Iya, berarti. Jadi, setengah suku itu telah menerima milik pusaka. Jadi setengah suku yang telah menerima milik pusaka mereka di seberang Sungai Yordan. Jadi bukan daerahnya yang setengah, tapi sukunya ya. Ya. Barangkali sisa setengah ya. Karena memang ada waktu itu ada sisa-sisa dari orang Refaim. Ayat yang ke-11 ya. Sukunya yang 13, 14, 15. Sisa-sisa tulisannya sisa-sisa orang Refaim. Setengah Bu Dede. Ya, iya betul, sukunya suku setengah ya. Saya tandain ya Bu. Panjangnya ya. Boleh. Oke. Ya, memang di sini dikatakan Musa memerintahkan kepada orang Israel, itulah negeri yang akan kamu bagi sebagai milik pusaka dengan membuang undi yang diperintahkan Tuhan untuk diberikan kepada suku yang 9,5 itu. Suku ya. Juga, tapi di sini di ayat 14 Bu Sari ada di yang 14 bagian B-nya, juga suku Manasye yang setengah itu telah menerimanya. Oke, nanti ini nanti diperjelas aja lah ya. Takutnya kalau misalnya ini nanti kita jadi salah gitu. Salah penafsirannya. Thank you. Ya, oke. Tanya lagi sama Pak Tim. Boleh. Makanya sebenarnya Bu Joli, kita harus belajar nih terus-terusan firman Tuhan supaya kita tidak salah persepsi ya. Tapi ini sisa-sisa memang, sisa-sisa orang. Ya kita harus punya pemahaman yang tepat ya, harus punya pemahaman yang benar ya, supaya kita jadi nggak miskonsepsi jadinya. Thank you Bu Christine sudah meneliti. Nanti kita teliti lagi lebih jauh ya. Ini motivasi kita untuk terus meneliti. Ya, kemungkinan ini setengahnya karena ada peristiwa pembunuhan itu ya. Kan ini beralih kepada pembunuhan. Jadi sisanya setengah. bisa ya, bisa tidak. Saya nggak ngerti. Mari kita tanya Pak Tim. Ya, oke, kita nanti serbu Pak Tim. Kira-kira kapan Ibu Joli ke Pak Tim? Sabtu biasanya. Ya, Sabtu ya. Sabtu kan sekarang. Minggu depan kita atur. Oke, sip lah. Ini sudah banyak nih pertanyaan-pertanyaan di kepala kita tentang kitab bilangan ini ya. Bilangan udah habis. Betul, bilangan ulangan. Oke, ada lagi yang mau bagiin Rema barangkali? Boleh sedikit, Bu? Silakan. Ya. Ini mungkin kalau kita sedikit ya, mungkin ini pemahaman saya, boleh dikoreksi kalau salah. Ini kan sebab suku yang ayat 14, sebab suku Bani Ruben, menurut kelompok mereka, dan suku Bani Gad, itu kan Ruben dan Gad itu kan jadinya 2 ya. Terus, dan suku Manase itu kan tadi dikatakan di dalam Yosua, apa kan setengah maksudnya ya, karena Yusuf kan Manase dan Efraim, jadinya maksudnya harusnya Yusuf kan 1, jadi Manasye dan Efraim itu kan dihitungnya setengah. Jadi 2,5 ini sudah dapat dia di seberang Sungai Yordan dan sebelah timur. Jadi saya nggak tahu, mungkin karena belum baca yang sebelumnya, kenapa mereka dapat duluan gitu kan. Jadi kan 2,5. Sedangkan yang 9,5 itu kan belum dapat. Jadi kalau 9 ditambah 2,5 berapa? Jadinya 12. Ya itu logikanya sih. Ya, logika gitu. Jadi seperti itu yang saya dapatkan. 12 suku ya jumlahnya ya? Iya sih. 13 sebenarnya kalau karena kan Yusuf itu dibagi 2 jadinya 13 dengan iya. Yang menarik di sini saya ingin membagikan sedikit terkait juga dengan Bu Dede dan Bu Joli, tadi ada pertanyaan Bu Sari ya mengenai ayat 35 yang ayat 6 ini mengenai kota-kota yang harus kamu berikan kepada orang Lewi itu 6 kota perlindungan. Nyambung di ayat yang
ke-15, ke-6 kota itu harus menjadi tempat perlindungan tidak hanya bagi orang Israel, tapi bagi orang asing dan pendatang di tengah-tengahmu. Supaya setiap orang yang telah membunuh dengan tidak sengaja dapat melarikan diri ke situ. Terus nyambung-nyambung lagi kemudian ke ayat ayat 26 ya sama 27, nanti mungkin kita bisa baca sendiri. Artinya gini, suku Lewi ini diberikan khusus 6 kota untuk dikelola lah, untuk menjadi tempat pengasingan ya bagi orang-orang asing dan orang buangan lah istilahnya dalam hal ini gitu kan. Tetapi jangan sampai di ayat 27 penuntut darah mendapat dia di luar batas, dan penuntut darah mendapat dia di luar batas kota perlindungannya. Dan penuntut darah membunuh pembunuh itu, maka tidaklah ia berhutang darah. Artinya ada batasan sehingga orang buangan ini jangan sampai dia keluar dari batasan kota itu, sehingga dia akan seperti diburu lah oleh mungkin orang yang penuntut dalam dalam ini, mungkin kita ya iblis atau siapa ya dalam hal ini. Jadi menarik sekali di sini karena dikhususkan lah suku Lewi ini menjaga orang-orang untuk buangan ini. Jadi supaya dijagain gitu. Gimana ya, maksudku sangat-sangat privilege ya, maksudnya bukan keuntungan kekhususan yang diberikan Tuhan. Tapi bagi orang buangan itu juga jangan sampai menyalahgunakan kekhususan itu sehingga dia keluar batas dari aturan-aturan orang Lewi. Tentunya kan kalau di orang Lewi kan ada aturan yang dia harus mengkhususkan diri ke Tuhan, dia harus bawa diri ke Tuhan. Itu yang jadi sorotan bagi saya. Itu aja, terima kasih. Ya, jadi mungkin kalau sekarang mah itu tuh tempat untuk akhirnya si orang-orang yang membunuh itu kalau dibilang diajar, bukan diajar ya, diberitahukan pemahaman bahwa ya memang kamu salah, kamu udah ngebunuh, tapi kan kalau misalnya kamu keluar dari sini nanti kamu bakal dibunuh lagi oleh orang-orang yang menuntut balas. Karena kan mungkin hukum di sana itu yang tadi kata Bu Christine, Hammurabi ya, tangan ganti tangan, mata ganti mata, kaki ganti kaki, nyawa ganti nyawa gitu kan. Jadi istilahnya kalau orang yang udah ngebunuh ya pasti dibunuh lagi. Kalau sekarang kan ada sistem tuh yang namanya dengan sistem peradilan ya kan. Mungkin tempat itu tuh yang tadi Bu Joli bagiin juga adalah tempat supaya orang ini tidak diadili secara main hakim sendiri. Betul ya Bu Joli ya. Jadi orang-orang ini disimpan di kota perlindungan ini, memang ada 6, saya baru ini 6. Ada 6 kota perlindungan sehingga orang-orang ini akhirnya tidak jatuh ke tangan orang-orang yang salah. Kadang-kadang saya ada satu orang yang pernah cerita ke saya, karena main hakim sendiri akhirnya jatuhnya itu hukumannya malah lebih berat dari kesalahan yang sebenarnya dia pernah lakukan gitu. Nah, itu juga memang kejadian sih ada di kehidupan nyata sekarang ini. Karena main hakim sendiri, orang akhirnya jadi kejahatan lebih jahat lagi gitu kan. Nah, ini Allah itu memang melindungi hal-hal seperti itu. Kalau dulu aja Allah melindungi, berarti sekarang lebih lagi kan. Apalagi kalau sekarang kan banyak hakim, cuman memang yang tadi Bu Lia bilang kadang-kadang hakim itu sendiri juga kan ya itulah Indonesia, karena kita berdoa ya, harus banyak berdoa ya. Susah ngomong saya. Sebenarnya saya mungkin bukan orang peradilan. Saya orang pengajar. Kita sebanyak berdoa sih untuk Indonesia. Yang pasti, ya, secara kalau kita baca firman Tuhan tuh banyak hal yang memang Tuhan sudah sediakan, Tuhan sudah berikan supaya akhirnya manusia itu terlindungi. Karena manusia itu kan buatan Allah gitu. Diciptakan oleh Allah. Allah nggak ingin sebenarnya manusia yang buatan Allah ini sendiri melakukan hal-hal yang tidak benar lah, intinya tidak benar. Sehingga sebenarnya Allah tuh tidak sesuai kode etik. Tidak sesuai kode etik, tidak benar, tidak sesuai. Jadi Allah tuh sedemikian rupa gimana caranya supaya akhirnya manusia tuh back lagi gitu, kembali lagi kepada kebenaran yang sebenarnya sudah mereka terima gitu. Tapi ya itu namanya manusia kadang-kadang kalau saya bilang mencari-cari, karena kecenderungan hatinya itu adalah jahat semata. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, udahlah kecenderungan hatinya itu jahat. Nah, karena kecenderungan hati inilah akhirnya Allah juga memakai beberapa cara supaya akhirnya manusia itu kembali lagi kepada kebenaran yang sudah mereka dapat gitu. Karena kan pada dasarnya Allah nggak mau manusia itu binasa.
Ya, makanya itu ya Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih karunia Allah sehingga mengaruniakan anaknya yang tunggal. Tapi setelah itu diberikan juga kepada kita, akhirnya ada banyak orang yang tersesat. Dan bagian kita sih sebenarnya ibu-ibu pembaca Alkitab yang ada di sini untuk mengingatkan mereka. Ibu Sofi gimana? Ibu Sofi kalau lihat nih, Ibu Sofi merenung terus nih. Bu Sofi ada rema, Bu Sofi. Bu, kalau Biasanya, boleh suku dari Kejadian 49 ya. Kejadian Kalau 49. ada suku itu ada 12. Ayat berapa, Bu? Kejadian 49. Ayat? Ayat 5, ayat 8, ayat 13, ayat 14, ayat 16, ayat 20, ayat apa nih? 21 ya, 21 sama 22, sama 27. Ada judulnya Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Zebulon, Isakar, dan Gad, Asyir, Naftali, Yusuf, Benyamin. Jadi 12. Tapi yang di Ulangan 33 nggak sampai 12. Ada yang hilang. Ruben, Lewi, Simeon nggak ada ya, hanya Lewi aja, Lewi, Benyamin, Yusuf, Zebulon, Isakar, Gad, dan Naftali, Asyir. Jadi waktu diberkati oleh Yakub ya, Yakub memberkati ada 12 suku di Kejadian. Tapi di Ulangan 33 waktu diberkati oleh Musa ya, itu nggak sampai 12 tuh, udah ada yang hilang karena mereka jalan di ini ya, di padang gurun, jadi ada suku yang hilang. Ya mesti dihitung-hitung kali, tapi ini nggak tahu bagaimana tadi hitungannya, tinggal separuh karena Yusuf dibagi 2 jadi 13 sama Lewi. 9,5 sama 2,5 kan berarti 12. 12 sama suku Lewi 1,13. 33 Simeon nggak ada. Jadi nggak sampai. Tapi kok jadi 9,5 ya? Makanya jadi bingung. Oke lah, kalau misalnya kita bingung, sama-sama bingung, mari kita baca setelah ini kali ya Bu Joli. Karena kan kalau kita menebak-nebak mungkin akan ini ya. Kalau zaman dulu kan kita akan cari lewat konkordansi dan sebagainya. Kalau sekarang mungkin kita cari lewat apa ya, aplikasi lain kali ya, supaya lebih jelas ya. Tapi untuk lebih jelasnya lagi, kita baca sang ahlinya. Oke, ada lagi yang mau bagiin atau sharing lagi? Sofi ya Ibu ya. Ya, silakan Bu Sofi daripada ini. Oke. Sofi di sini kesaksian aja. Kalau ini nggak ngerti sama sekali. Minder ibu-ibu di sini luar biasa hebat kita. Ya, kamu silakan. Oke, ini Sofi kayak dikasih rema diingetin di pasal 34 ayat 18. Lagi haruslah kamu mengambil seorang pemimpin dari setiap suku untuk membagikan tanah itu sebagai milik pusaka. Puji Tuhan, dulu Sofi sebelum mengenal Tuhan, Sofi suka mencari sosok pemimpin yang bisa membawa saya ke istilahnya perjalanan hidup. Kita butuh pemimpin gitu kan, seperti komunitas apa segala macam. Itu saya bersandar ke manusia, misalnya kayak saya butuh pemimpin sosok ayah yang seperti ini harus seperti ini, ternyata mengecewakan. Terus yang kedua, saya butuh sosok seorang suami yang seperti ini, ternyata mengecewakan juga gitu. Dan di tengah perjalanan itu saya mencari sosok pemimpin lagi dengan belajar agama apa segala macam gitu kan, terus ketemu dengan sosok pendeta, ketemu dengan sosok ustadz, dan itu pun juga hasilnya mengecewakan juga gitu. Tapi dengan beriringnya waktu, puji Tuhan, dengan ikut komunitas ini, jawaban-jawaban Sofi yang butuh sosok pemimpin itu terjawab sudah untuk hari ini. Sofi tidak butuh kedagingan sosok manusia seorang pemimpin, tapi di sini Sofi ambil Tuhan Yesus Kristuslah pemimpin Sofi saat ini.
Mungkin itu aja sih Ibu. Terima kasih. Thank you Bu Sofi, luar biasa ya. Memang kita nggak boleh mengandalkan manusia, karena kan firman Tuhan mengatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kita punya pemimpin satu, guru besar yang agung, imamat yang rajani, imamat yang agung, imam agung, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus ya. Itu cukup buat kita ya, cukup buat saya, cukup buat Bu Sofi, cukup buat kita semua. Oke, terima kasih Bu Sofi ya, kesaksiannya luar biasa. Ada lagi mungkin? Yang merenung semua. Oke, saya hitung deh sampai 3. Kalau misalnya nggak ada, kita tutup ya Bu Joli ya. Oke ya, 1, 2, 3. Oke deh, kalau gitu ya, saya tutup dalam doa ya. Yuk, masing sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hari ini kami selesai membaca kitab Bilangan 34 sampai dengan 36. Ada banyak mungkin pertanyaan-pertanyaan di benak kami mengenai firman ini Tuhan. Buat supaya Engkau sendiri yang memberikan kepada kami pemahaman yang benar, sehingga kami tidak lagi berjalan dalam ketidakmengertian, tapi kami boleh berjalan dalam kemengertian kami. Karena kami tahu Tuhan setiap firman yang ditulis bukan hanya sekedar ditulis, tapi punya maksud tertentu dalam hidup kami. Kami berdoa Tuhan, biarlah kiranya pengertian itu Kau berikan kepada kami lewat apapun juga. Entah itu pengertian yang Engkau berikan sendiri kepada kami pada saat kami tidur, pada saat kami bangun, pada saat kami berjalan. Tapi yang pasti Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang segala sesuatunya teratur, segala sesuatunya Engkau perhatikan secara detail. Terima kasih kalau Engkau juga memperhatikan hidup kami secara detail. Mungkin pada saat kami tidak mengerti apa yang harus kami lakukan, Engkau memberikan pengertian itu. Bahkan Engkau mengerti apa yang akan terjadi pada kami setelah kami atau di masa yang akan datang, Tuhan. Bapa, kami bersyukur punya Allah yang luar biasa. Saat ini kami berdoa untuk ibu-ibu yang ada di komunitas perempuan baca Alkitab malam hari ini, Tuhan. Biarlah kiranya Engkau terus yang menyingkapkan kepada mereka, Tuhan. Pewahyuan yang baru, Engkau juga yang memberikan kepada mereka pengertian yang baru dari Tuhan. Biarlah kiranya hati mereka boleh dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera yang dari Tuhan. Bahkan Kau memberikan kepada mereka juga hikmat yang luar biasa, Tuhan. Terima kasih kalau kami boleh berkumpul dalam Zoom ini, Tuhan. Meskipun kami berlainan tempat, waktu yang mungkin juga berbeda. Tapi kami percaya Tuhan satu hal, kami punya Allah yang besar, Allah yang sama, yang mengasihi setiap kami. Berdoa Tuhan untuk semua yang ada di komunitas ini yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu Tuhan. Bapa yang Maha Kasih, yang tahu apa yang menjadi kebutuhan mereka, berkati mereka Tuhan. Berkati dengan berkat Allah yang luar biasa. Berdoa khususnya untuk Dorea Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Engkau memulihkan semuanya Tuhan. Engkau membuat apapun yang diikat itu boleh terlepas di dalam nama Yesus. Kami berdoa pengertian yang dari Allah turun kepada Dorea. Kemampuan yang dari Allah turun kepada Dorea Tuhan. Tidak ada lagi yang mengikat dia di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi Tuhan kami bersyukur sekali lagi di dalam nama. Thank you God. Pertemukan kembali kami Tuhan Yesus esok hari dalam komunitas yang sama, dalam waktu yang sama juga. Hanya demi nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, selamat malam Ibu. Terima kasih Bu Dede. Terima kasih Bu Dede. Terima kasih Bu Dede. Terima kasih Bu Dede. Terima kasih Bu Dede.